gunung-gunung menjulang. Langit pesta warna dalam senjakala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah hilang. Rendra adalah tubuh dan jiwa karya-karyanya. Membongkar arsip Rendra seperti memasuki labirin dengan 1000 ruang. Arsip Rendra adalah kotak Pandora. Berbagai hal terbentang gamblang ketika kita membukanya. Lalu kita terseret untuk membuka bagian berikutnya, dan berikutnya. Itulah Rendra. Kami berusaha masuk lebih jauh, lebih dalam. Seperti apa ruang gerak Rendra melalui sajak pamflet yang mengusik kekuasaan pemerintah Orde Baru. Apa yang kita ingat dari Rendra? Mungkin orang banyak mengingatnya dari satu bait sajak. Kesaksian itu. Saya coba mengingat, begini sajaknya. Aku mendengar suara hewan terluka di malam hari. Orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan. Sajak itu seperti semacam kredonya Rendra untuk memahami sajak pamflet. Sajak yang menggambarkan perkembangan berikutnya dari seorang Rendra sebagai penyair. Nah, arsip Dewan Kesenian Jakarta menyimpan banyak sekali dokumen, jejak-jejak sastrawan besar kita, penyair besar kita yang bisa dinapaktilasi, termasuk Rendra, termasuk sajak pamfletnya Rendra. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas. Tahun 1969, Rambate Rate menjadi titik awal kemunculan Rendra dan Bengkel Teater. Pilihan pemangkungan Bengkel Teater di luar kewajaran seni pertunjukan kala itu. Itu wajar, mengingat Rendra khusus berguru teater ke Amerika. Bengkel Teater tak hanya menjadi wadah pementasan, tetapi juga sebagai pusat seni budaya. Bahkan berlanjut ke ranah spiritualitas. Itu alasan Rendra menggunakan istilah bengkel. Otak manusia harus diperbaiki, kata Rendra dalam arsip Dewan Kesenian Jakarta. Tak terkecuali otak Rendra sendiri. Rendra berhasil memikat seniman-seniman sezaman. Arifin Senur, Sardono W. Kusumo, Putu Wijaya, dan sejumlah seniman muda lainnya. Kehadiran Rendra disebut-sebut sebagai momentum kebangkitan teater modern kala itu. Rendra hadir tepat pada waktunya. Pemimpin yang otoriter harus dikritik. Puisi dan teaternya mengambil jarak dan sikap tegas terhadap rezim. Maka tak heran panggung Rendra selalu diawasi militer. Sebagai penyair, sejak semula Rendra itu sudah memancangkan tonggak pencapaian estetisnya sendiri. Tahun 50-an awal dia udah memulai dengan sajak-sajak epik naratif di buku Balada Orang-Orang Tercinta. Nah, kemudian dia muncul dengan buku-buku sajak-sajak yang imajis liris lewat buku 4 Kumpulan Sajak, kemudian sajak-sajak Sepatu Tua yang sebenarnya ditulis sebelum Balada Orang-Orang Tercinta. Nah, kemudian berkembang lagi tuh, Rendra nggak berhenti di situ, dia kemudian
memperkenalkan sajak-sajak seperti dalam Blues untuk Boni, sajak yang khotbah dan nyanyian angsa yang dia sendiri menyebutnya sebagai imagis mistis. Nah, itu puncak berikutnya dari penyairan Rendra. Tapi Rendra tidak berhenti di situ, dia tidak stagnan. Dia kemudian ketika pemerintah semena-mena, ketika kekuasaan kayak menyimpang di mata dia, dia nggak bisa diam dengan sajak imagis. Dia kemudian membuat sajak protes. Nah, itulah yang kemudian publik mengenalnya, kita mengenangnya hari ini sebagai sajak pamflet dalam bukunya yang sangat terkenal, Potret Pembangunan dalam Puisi. Inilah sajak pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terlepas dari masalah kehidupan? Melalui sajak pamflet, Rendra terlibat dalam pergolakan masyarakat yang kerap ditindas oleh kebijakan penguasa. Rendra, seperti dalam arsip Dewan Kesenian, pernah berkata, "Ini bukan soal politik praktis. Ini simbol perjuangan melawan kekuasaan zaman yang menindas kehidupan bermasyarakat." Sajak sebatang lisong adalah api perlawanan terhadap kapitalisme. Cukong-cukong mengangkang, berak di atas kepala masyarakat miskin. Rendra adalah suara rakyat kecil yang kerap dibungkam. Dengan lantang dan sadar, Rendra menyentil penguasa untuk tidak tunduk kepada pemodal dalam membangun negeri. Keberanian Rendra menyerukan realitas sosial, memukau masyarakat. Rendra dianggap sebagai seorang pembela, dan sajak sebatang lisong pun membuat murka penguasa. Kalau orang bilang sajak pamflet itu mudah, ya pasti salah. Tidak mudah meskipun kelihatannya sederhana. Sajak sebatang lisong itu misalnya, itu muatan kritiknya keras sekali, dan pilihan-pilihan diksi Rendra tidak umum. Lisong, pilihannya cukong, kata-kata yang sengaja dia pilih supaya protesnya keras. Kerap kali si burung merak harus berurusan dengan pihak berwajib. Acara tirakatan 11 seniman atau Solidarity 11 di Jalur Hijau Tamrin depan Wisma Warta berakhir dengan drama pencedukan pihak berwenang. Bukan tanpa sebab, acara ini dianggap bertentangan dengan maklumat Gubernur Ali Sadikin untuk tirakatan di rumah saja. Alhasil, Rendra bersama dua rekan bengkel teaternya, Azwar A.N. dan Marajani Huta Suhut, digelandang menuju Skogar untuk pemeriksaan. Dalam arsip Dewan Kesenian Jakarta, Rendra bersaksi bahwa acara tirakatan yang digelar murni gerakan spontanitas seniman tanpa ada pimpinan. Acara malam itu bebas intervensi. Sayang, pihak berwajib berdalih bahwa pengamanan yang dilakukan sebagai upaya mencegah penumpang gelap yang akan memperkeruh suasana. Imbas penemuan pamflet yang berbunyi "Buka Perwakilan Al-Fatah sekarang juga", yaitu salah satu organisasi merah yang dilarang pemerintah.
Sajak bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta adalah bukti bahwa Rendra berdiri di kutub yang selalu berseberangan dengan penguasa. Pilihan itu bukan tanpa sebab. Sajak bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta itu seperti transisi ya dari balada epik ke puisi pamflet. Nah, ia memotret situasi sosial sudah dengan sangat jeli dan berani dan menyuarakan dengan sajaknya. Jadi sajak Rendra itu ya memang ada prosesnya, ada pencarian bentuk untuk menyampaikan isi itu dengan lebih bertenaga. Jadi Rendra meyakini bentuk itulah jembatan seni untuk sampai ke publik seni apa yang ingin ia rengkuh itu, dan dengan sajak pamflet dia berhasil. Sajak dan aksi teater Rendra memiliki energi perjuangan yang sama kerasnya. Bahkan sajak Rendra banyak yang berubah bentuk. Teater ya Rendra selalu berhasil mengalihwahanakan sajak ke bentuk panggung teater. Karya-karya Rendra diakui sebagai karya besar karena dianggap mewakili kegelisahan masyarakat yang hidup dalam bayang-bayang teror penguasa. Pemilihan kata, alur cerita, hingga kejujuran membaca fenomena sosial semakin menunjukkan keindahan yang berbeda dari sastrawan sezaman, bahkan hingga hari ini. Hadirin sekalian, seperti kita ketahui semua bahwa tadi pagi Akademi Jakarta, sebuah lembaga tertinggi yang didirikan oleh pemerintah DKI Jaya, yang menghimpun 10 tokoh-tokoh budayawan, telah memberikan selama 5 tahun ini, kemudian memberikan satu kata putus untuk memberikan hadiah seni 1975 kepada Saudara Rendra. Untuk itu saya persilahkan Saudara Rendra untuk tampil membacakan sajak-sajaknya. Ketika mendapatkan penghargaan dari AJ atau Akademi Jakarta, Rendra justru mengkritik lembaga itu. Dia juga mengkritik dirinya sendiri. Baginya penyair itu seperti empu di zaman dahulu, yaitu orang yang berumah di angin sebagai lawan dari raja yang berumah di keraton. Nah, Rendra dalam pidatonya menolak untuk dilembagakan, tapi juga tidak mau terpisah dari kenyataan. Nah, penghargaan itu seperti hendak melembagakan Rendra, itu yang dia tolak. Dia tak mau terpisah dari rakyat yang jadi sumber inspirasi kerja berkeseniannya. Jadi di pidato saat dia menerima penghargaan itu kan dia, saya kira pas sekali mengutip sajaknya yang kemarin dan esok adalah hari ini, bencana dan keberuntungan sama saja, langit di luar, langit di badan, bersatu dalam jiwa. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi orang asing di tengah persoalan keadaannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Meski bukan aktor politik, Rendra selalu mengusik penguasa melalui karya-karyanya. Kritis, tajam, namun tetap religius dan indah. Itulah tangkapan dari lirik yang disajikan Rendra kepada kita. Rendra menyampaikan kerisauan perkara banyak hal, seperti ketimpangan sosial, pendidikan, hingga kesewenang-wenangan penegak hukum. Dalih mengganggu ketertiban umum serta menggerakkan massa menjadi dasar pihak berwenang untuk mencekal pementasannya. Rencana penyerangan selalu mewarnai perjalanan Rendra.
Salah satunya saat Rendra membaca sajak di hadapan 2.500 penonton. Selain itu, peran antagonis yang dia mainkan dengan sadar selalu berbuntut pencekalan. Acara yang melibatkan Rendra kerap gagal terlaksana. Tapi kita patut berbangga dengan Gubernur Jakarta saat itu. Dengan lobi yang dilakukan Ali Sadikin, akhirnya Rendra bisa tampil di Taman Ismail Marzuki. Usai peristiwa itu, Rendra ditangkap Laksusda Jaya. Tuduhannya penghasutan dan menggerakkan massa yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Rendra ditahan selama 5 bulan. Penahanan tersebut membuat para seniman marah. Mereka mengadakan aksi setia kawan membantu keluarga Rendra. Desakan dan kritik terus berdatangan mengecam penahanan Rendra. Hingga akhirnya Laksusda Jaya membebaskan Rendra. Tekanan politik kala itu tak berhasil membungkam suara Rendra dan bengkel teaternya. Berbagai deraan dan tekanan politik justru semakin mengasah kreativitasnya, juga mempertajam keberaniannya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan Rendra namanya jika tidak menarik perhatian pihak berwenang. Drama Mastodon dan Burung Kondor yang dipentaskan bersama kelompok bengkel teater Jogja tak luput dari perhatian aparat. Drama tersebut dianggap mengusik stabilitas keamanan negara lantaran banyak makian yang dilontarkan kepada pemerintah dalam pementasan. Konflik terjadi antara militer, mahasiswa, dan seniman yang terdiri dari beberapa bagian. Gaya Rendra yang lantang, energik, menyalurkan persoalan sosial di dalam setiap karya-karyanya menjadi gaya baru dunia sastra kala itu. Melalui sajak pamflet, Rendra mengubah pembacaan puisi menjadi seni pertunjukan yang menarik. Menurutnya, sastrawan tidak melulu terjebak dalam romansa percintaan laki-laki dan perempuan, namun juga harus kritis memberi respon pada realitas sosial di masyarakat. Melalui sajak pamflet, Rendra mendobrak kebobrokan sistem pemerintahan yang ada. Sajak-sajaknya dipentaskan di hadapan mahasiswa, acara seminar, serta pagelaran seni dengan penuh menggebu dan syarat akan makna. Kemampuan teatrikal Rendra serta beragam pencekalan semakin mengusik rasa penasaran masyarakat. Lakon pemberontak kerap melekat pada Rendra. Sekarang sajak pamflet atau sajak protes itu kan menjadi lazim saja, menjadi sah saja sebagai bagian dari tradisi perpuisian Indonesia, memperkaya khasanah gaya ucap puisi Indonesia. Beberapa penyair kan kemudian meneruskan tradisi itu. Sebut saja Wiji Tukul misalnya. Nah, penyair kita yang hilang itu bisa kita lihat sebagai penyair yang meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Rendra. Tentu saja dengan gaya ucapnya sendiri, dengan pilihan estetisnya sendiri. Rendra bukanlah aktor pemberontak, tapi mungkin dia telah menjadi simbol perlawanan. Suara Rendra adalah suara kita.
Rendra adalah kita yang kerap mendapatkan ketidakadilan di negeri ini. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan juta kanak-kanak termangu-mangu kaki Dewi Kesenian. Bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandangan matanya di bawah iklan berlampu merah. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudera. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing